Bapak Dr. Andes Armansyah selaku tokoh masyarakat. Pada kesempatan ini, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang mana telah dapat meringankan langkah pada siang hari ini pada suasana yang seharusnya istirahat, tetapi ibu-ibu dan bapak-bapak juga masih menyempatkan waktu untuk memenuhi undangan. Kemudian kami juga mengucapkan mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian, terutama dari Bapak Armin Simatupang beserta staf yang mana atas hadirnya ke kantor lurah ini mungkin tidak pada sepantasnya mungkin Pak, karena situasi dan kondisi kantor kelurahan kami ini beginilah adanya. Saya percaya Bapak Ibu tidak asing dengan Bang Armen karena lokasi kantor kelurahan ini berdekatan dengan Darul Ulum. Bang Armen ini adalah sekarang ketua direktur atau pemilik yayasan Darul Ulum dan Islamic Center serta yaitu beliau adalah sudah pasti kita kenal ya, adik abang kandung dari Bang Topan Gama Simatupang. Waktu saya menjadi anggota KPU, Bang Topan Gama itu masih sekretaris KPU Kabupaten Asahan, saya di Labuan Batu. Kebetulan komunikasi dengan Bang Topan itu selalu baik. Beliau waktu itu cukup cerdas di KPU, sangat luar biasa cerdas juga. Saya kira itu sekelumit pengalaman. Dengan Bang Armin saya sudah lama, ada setelah beliau masuk Demokrat, saya bertemu dengan beliau. Memang begitu, orang baik pasti ketemu dengan orang baik. Berarti saya orang baik dong. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan saja Bapak Ibu. Kita tidak bicara latar belakang secara umum, tapi secara satu persatu. Tapi secara umum perlu kami jelaskan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengisyaratkan bahwa perlunya ketentraman dan ketertiban umum. Nah, untuk itu pemerintah Provinsi Sumatera Utara berinisiatif untuk mengadakan peraturan daerah yang berkaitan dengan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum. Selanjutnya adalah secara hukum dibutuhkan supaya ada dasar hukum kepolisian, kejaksaan, kehakiman, Satpol PP. Apalagi yang kedua adalah supaya ada dasar atau payung hukum penyelenggaraan pelaksanaan Satpol PP untuk menangani persoalan-persoalan yang tumbuh di masyarakat yang tidak harus ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan dan yang lainnya. Bapak Ibu, itulah latar belakang undang-undang ini. Di samping itu, undang-undang dasar peraturan daerah ini muncul akibat berkembangnya masyarakat. Sumatera Utara sangat luas dan di era digital tentu logika berpikir kita semakin maju, semakin beragam karena pengaruh terhadap cara berpikir, cara bertindak kita adalah sungguh sangat banyak dipengaruhi oleh lingkungan kita. Bukan hanya lingkungan sekitar kita, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan digital. Lingkungan digital itu dimana kalau kita tahu sekarang itu disebut dengan 50-50, 50% kita hidup di dunia nyata, 50% hidup di dunia maya. Betul tidak? Bayangkan saja kalau tidak salah, kalau tak ada HP pasti kita kehilangan sesuatu, seperti tidak bernapas kalau kita tidak bawa HP. Itu artinya bahwa
50% kehidupan kita ini sudah berada di genggaman kita, yaitu di HP. Di mana HP itu adalah penuh dengan medsos. Medsos itu Facebook, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Lalu kemudian apalagi TV dan lain sebagainya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, tentu seluruh ini mempengaruhi pola aktivitas kehidupan kita, baik secara individu maupun secara kemasyarakatan. Oleh sebab itu sangat dibutuhkan aturan yang berkaitan dengan hubungan antar individu, hubungan antar masyarakat, hubungan antar golongan, hubungan antar individu dengan pemerintah, hubungan antar individu dengan golongan dengan masyarakat, dan atau seluruh aktivitas kehidupan kita ini perlu diatur sedemikian rupa dalam peraturan daerah yang disebut dengan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum. Lanjut. Diterangkan pun nanti ngantuknya nih. Sampai sini paham ya Bu ya? Oke. Apa itu ketentraman? Kalau ketentraman dari segi pengertian inilah, ketentraman masyarakat adalah di mana kondisi masyarakat itu memiliki rasa aman damai baik secara jasmani maupun rohani, tidak gelisah, tenang hatinya dan pikirannya, dan tidak terganggu. Lalu kemudian apa itu ketertiban? Ketertiban adalah pada kondisi masyarakat yang tentram akan menimbulkan masyarakat yang tertib. Apa itu tertib? Tertib hukum, saling menghormati peraturan yang ada, saling mengerti posisi masing-masing. Di masyarakat yang tentram tentu lahir ketertiban umum. Di masyarakat yang tertib tentu lahir ketentraman. Begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mari sama kita banyakkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang menjelang sore hari ini kita baru saja melaksanakan kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang ketentraman masyarakat dan ketertiban. Salam beri salam sama kita sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW. Yang sama kita hormati, sama kita muliakan Bapak Haji Armin Simatupang SH, yang merupakan salah satu anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Dapil 5, yaitu Kabupaten Asahan, Tanjung Balai, dan Batu. Kedatangan beliau ini merupakan suatu untuk menyampaikan tugas-tugas beliau dalam rangka menyampaikan, mensosialisasikan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak selaku pemateri tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang kami hormati, yang pastinya yang cakap bukan camat. Coba Pak Ketua LPM. Dan saya mohon maaf, ujuk-ujuk mewakili tokoh masyarakat, karena sudah saya bayangkan kalau saya di sini, kalau orang Bapak mewakili karena saya mantan camat yang merupakan kadang-kadang ya pastilah tokoh masyarakat, jadi ya taklah salah mewakili orang Bapak. Kalau untuk yang elok-elok ya punakan. Kepada Bapak Haji Armin Simatupang SH, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Pak Lurah, Bapak Ibu yang memuliakan saya, karena pada hari ini dipenuhi oleh ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah senior-senior ya. Saya perkenalkan dulu, nama saya Haji Armin Simatupang. Tujuan dari kedatangan saya kemarin itu
tadi sudah disampaikan oleh Pak Bapak Sibuan, diuraikan oleh Pak secara detail oleh Pak Arman yang tadinya adalah mantan camat di kita ini. Semuanya sudah terurai dengan jelas dan terang benderang. Terima kasih banyak Pak Arman sudah bisa menyampaikannya, sehingga saya agak lebih sedikit saja dalam berkegiatan sore ini. Bapak Ibu, ini yang namanya rancangan tadi kalau nanti akan dilaksanakan, supaya kita dari masyarakat itu jangan sampai nanti merasa tiba-tiba, loh kok gini, kok gitu, ya kan? Nah, jadi sudah sejak awal. Tapi yang perlu dipahami bahwa peraturan itu sebenarnya berpihak kepada kita, berawal dari kepentingan masyarakat. Nah, itu dia, bukan kepentingan pemerintah, kepentingan masyarakat. Itulah makanya hadir peraturan-peraturan itu. Saya kira semua itu nanti ujung-ujungnya adalah kepentingan masyarakat. Bapak Ibu, saya tadi disampaikan oleh Pak Arman bahwa saya ini nanti akan maju lagi. Iya, memang benar. Hari ini saya berkewajiban menyampaikan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang disampaikan oleh Pak Berga dan Pak Edi. Nanti pada saat yang ke depan baru saya maksimal mengadakan pembicaraan seperti itu, ya Pak ya, Bu ya. Melanjutkan apa yang disampaikan Pak Arman tadi, bahwa tidak ada keraguan kepada Bapak Ibu sekalian dalam tampilan saya ke depan nanti, karena saya ini memang bagian daripada masyarakat Asam itu sendiri. Sehubungan dengan tampilan saya ke depan, itu tentu nanti kan harus bermanfaat ya, harus bermanfaat kepada Bapak Ibu sekalian. Saya biasanya agak kurang pandai saya bermanis-manis mulut, tapi saya orangnya memang melaksanakan apa yang saya buat. Apa yang saya laksanakan itu harus bermanfaat untuk orang banyak. Ayah saya, Topan, saya, memang orang ingin membangun usaha, membantu usaha, berpartisipasi untuk masyarakat ini secara ikhlas, bukan tarik-tarik uang. Itu biar tahu Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi dalam kesempatan ke depan, kalau memang ada umur, ada langkah, ada rezeki, saya itu nanti akan duduk di sana, kembali lagi seperti sekarang ini, maka Pak Arman ini nanti paling bertanggung jawab menagih saya. Kan gitu. Saya nggak bisa lari terlalu jauh. Saya di pesantren. Ya, di pesantren Darul saya. Nah, jadi habis Pak Topan nggak ada, saya sekarang yang melaksanakan Darul. Jadi kan nggak bisa lari-lari kan, bisa ketahuan. Oh di sana, sebenarnya itu di sana. Nah, dalam kesempatan ini, masyarakat kelurahan ini yang setahu saya sudah lebih daripada 30 atau 40 tahun daripada masyarakat sekarang dan yang terdahulu, yang lebih senior ya, bapak-bapak yang kemarin, itu sudah banyak beradaptasi dan kehidupan pesantren. Banyak mengenal langkah-langkah yang pernah dilakukan oleh dua tokoh ini ke sana. Nah, dua tokoh ini nasabnya nasab saya Pak. Ya, nasabnya itu nasab saya. Kalau ini nasab saya, berarti saya kan nggak lari dari nasabnya. Dapat ya? Saya nggak lari dari nasabnya. Kenapa? Nggak mungkin. Darahnya ini kok bisa lari kemarin? Nggak mungkin. Nah, fitrahnya kan seperti itu. Jadi ini kesempatan-kesempatan ke depan nanti, kalau nanti saya akan selesai, lihat aja nanti apa yang saya buat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dulu ya. Kalau memang ada yang mau sampaikan ke saya, terima kasih.